Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 758. Sebuah lubang hitam kosmik yang memungkinkan perjalanan bolak-balik adalah keajaiban alam semesta yang sulit dibayangkan. Meskipun lubang hitam tidak bertahan selamanya, seorang kultivator kuat dengan kemampuan khusus dapat membuatnya bertahan hingga 100 tahun atau lebih. Waktu 100 tahun cukup bagi kekuatan besar seperti perusahaan dagang untuk menyapu bersih banyak dunia tingkat dewa, mengumpulkan sumber daya dan harta dalam jumlah besar. Meskipun sumber daya dari dunia tingkat dewa relatif rendah kualitasnya, jumlahnya sangat banyak. Setiap beberapa hari, kapal perang besar dari lubang hitam kembali dengan penuh muatan sumber daya dan harta. Bagaimanapun, para kultivator tingkat rendah adalah yang paling banyak jumlahnya. Kebutuhan mereka akan sumber daya untuk kultivasi selalu tinggi dan tidak pernah cukup. Selain sumber daya, perusahaan dagang juga meraup keuntungan besar dari eksploitasi talenta, menangkap para kultivator berbakat dari dunia tingkat rendah. Banyak talenta luar biasa lahir di dunia tingkat rendah tetapi tidak bisa berkembang karena keterbatasan sumber daya dan warisan. Dengan bimbingan dari kekuatan besar di alam Mingyang, potensi mereka dapat sepenuhnya digali. Seperti Lu Mengyao, yang memiliki bakat luar biasa. Setelah masalahnya dengan api meridian yang diselesaikan, ia memiliki keuntungan besar dalam mempelajari hukum elemen air. Karena itulah putri besar keluarga Guihai membelinya dari perusahaan dagang, berniat melatihnya secara bertahap setelah memastikan kesetiaannya. Namun, semua rencana itu terhenti karena kedatangan Luo Xiu. Kapal perang emas mereka melintasi ruang angkasa yang gelap dan sepi. Sesekali, meteor bercahaya memecahkan kegelapan, indah dan memukau. Dengan panduan dari Nan Menzong, mereka tiba di lokasi lubang hitam kosmik. Lubang hitam itu berada di pinggiran alam Mingyang, sebuah wilayah dengan energi langit yang tipis dan sumber daya yang langka, sehingga jarang ada yang mengunjungi tempat tersebut. Penemuan lubang hitam oleh perusahaan dagang adalah hasil dari seorang dewa kaisar yang secara kebetulan merasakan fluktuasi hukum ruang yang kuat saat melintasi daerah tersebut. Lubang hitam adalah manifestasi dari hukum ruang, sebuah konsensus di antara para kultivator. Bahkan ada rumor bahwa jika seseorang dapat mencapai tingkat ke-10 dalam hukum ruang, ia bisa menciptakan lubang hitam dan berpindah kemana saja di alam semesta. Meski terdengar berlebihan, ini mendekati kenyataan, dengan syarat bahwa lokasi tujuan harus diketahui secara pasti. Tuan, ini tempatnya, kata Nan Menzong, menunjuk ke depan di tengah ruang angkasa yang gelap dan kosong. Tidak ada apa-apa di sini, kata Ji Xiaozi dengan bingung. Ning Hanyu dan Qi Yurong juga terlihat ragu. Bahkan setelah memindai dengan kesadaran mereka tidak menemukan apapun. Kau tidak bisa merasakannya bukan berarti itu tidak ada. Meski sensitivitasmu terhadap hukum ruang lebih tinggi daripada dewa kaisar biasa, untuk memahami tempat ini, setidaknya kau harus mencapai tingkat ke-7 dalam hukum ruang, kata Luo Xiu dengan tenang. Luo Xiu bisa memahami rahasia tempat ini bukan karena tingkat hukum ruangnya lebih tinggi, melainkan karena ada formasi penyembunyian canggih yang melindungi tempat ini. Perusahaan dagang tentu tidak akan membiarkan keberadaan lubang hitam ini diketahui oleh banyak orang. Trik kecil seperti ini tidak bisa menipu tuan, kata Nan Menzong dengan sopan, mengeluarkan token dan melemparkannya ke udara. Bas, token itu bersinar terang, menciptakan gelombang riak di ruang gelap, memperlihatkan pintu seperti tirai air. Silakan ikuti saya, tuan, kata Nan Menzong, berjalan masuk ke portal itu. Apa itu tadi? Tanya Ji Xiaozi dengan nada tidak puas, tampaknya kesal karena tidak bisa mendeteksi keberadaan portal tersebut. Itu adalah formasi langit tersembunyi, formasi tingkat kekaisaran yang dapat menyembunyikan semua jejak dan energi. Bahkan jika hukum ruangmu mencapai tingkat ke-7, kau hanya bisa mendeteksinya pada tahap akhir, kata Luo Xiu sambil tersenyum. Sehebat itu, tapi bagaimana kau bisa menemukannya? Ji Xiaozi bertanya heran, mengingat bahwa Luo Xiu sepertinya tidak lebih kuat darinya. Luo Xiu hanya tersenyum tanpa menjawab. Dengan pengetahuannya tentang formasi, menjelaskan hal itu hanya akan membingungkan Ji Xiaozi. Ia telah mendapatkan sisa-sisa gulungan formasi bertahun-tahun lalu, dan tubuhnya telah dimodifikasi untuk memungkinkan energi kultivasinya beredar secara sempurna. Tubuhnya juga tertanam dengan 99 lambang formasi tingkat kekaisaran, menjadikannya seperti artefak formasi hidup. Karena itu, ia memiliki sensitivitas yang luar biasa terhadap formasi, sehingga tidak ada formasi yang bisa lolos dari pengamatannya. Lubang hitam kosmik yang dapat ditemukan dengan begitu jelas tidak mungkin tersembunyi dari pengamatan Luo Xiu, bahkan jika dilingkupi oleh formasi rumit. Setiap formasi di bawah tingkat Dewa Agung tidak mampu menyembunyikan diri darinya, karena ia mampu langsung memahami rahasia setiap formasi hanya dengan pengamatan.
Dengan penguasaan atas serpihan gulungan formasi, Luo Xiu telah mencapai puncak kemampuan seorang ahli formasi tingkat kekaisaran. Jika suatu saat ia mencapai tingkat Dewa Agung dalam seni formasi, tidak ada yang akan mampu menandinginya dalam penguasaan formasi pada tingkat itu. Serpihan gulungan formasi dan Alkitab Alkimia mengandung wawasan mendalam yang melampaui kebanyakan jalur kultivasi tradisional, menawarkan jalan pintas menuju puncak Dao. Entah itu seni bela diri, alkimia, atau formasi, semuanya adalah manifestasi dari Dao yang ada di seluruh alam semesta. Semua jalan mengarah pada satu kebenaran, dan semua Dao saling terhubung, sebuah konsep yang menjadi dasar bagi Luo Xiu untuk menciptakan metode tanpa bentuk dunia. Saat merenungkan pemikiran ini, Luo Xiu melangkah ke dalam formasi langit tersembunyi. Ruang di dalam formasi itu dipenuhi kabut kelabu yang menyembunyikan aura kuat. Beberapa kultivator dari perusahaan dagang ditugaskan untuk menjaga lubang hitam. Seorang wanita anggun, yang ternyata adalah wakil ketua perusahaan dagang dengan tingkat Dewa Kaisar 4 tahap, menyambut mereka dengan hormat. "Ketua, ini adalah kejutan. Apa yang membawa Anda ke sini?" tanyanya sambil memberikan penghormatan kepada Nanmen Zong. "Ini hanya kunjungan rutin, tidak ada yang perlu dikhawatirkan," jawab Nanmen Zong santai. Ketika wanita itu melirik ke arah Luo Xiu dan kelompoknya, Nanmen Zong memperkenalkan mereka dengan singkat. "Mereka adalah teman-teman saya." Wanita itu tidak banyak bertanya. Dalam dunia kultivator, menilai seseorang dari penampilan adalah kesalahan besar. Ia kemudian memandu mereka menuju lubang hitam kosmik. Lubang itu tampak seperti pusaran hitam raksasa, dengan diameter ratusan meter, dikelilingi oleh banyak kultivator yang menjaga stabilitasnya menggunakan hukum mereka. Luo Xiu melihat kapal-kapal besar yang membawa muatan penuh sumber daya keluar dari lubang itu. Alisnya mengernyit, menyadari bahwa banyak dari sumber